berzikir dengan perantara semaan Al-Quran Jantiko Mantap, yang mana semaan Al-Quran Jantiko Mantap ini adalah warisan agung dari panjenengan Kiai Hamid Jazuli atau yang lebih dikenal nama Gusmi. Semaan Al-Quran Jantiko Mantap sendiri oleh Gusmi didirikan tahun 1985 yang diberi nama semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Mantap itu mantabaku, Pak, dari kata orang-orang yang bertobat. Jadi mantap itu mantap, bukan mantep. Ya, mantap, mantap. Sedangkan Jantiko itu mempunyai dua istilah. Yang pertama Jantiko Jamaah Istima'il Quran, yang kedua adalah Jamaah Anti Kulir. Maksudnya Jamaah Anti Kulir itu jamaah anti putus asa. Kalau orang Jawa ya anti ngresulo. Nah, diharapkan siapa saja orang-orang yang istiqomah mengikuti semaan Al-Quran, diharapkan barokahnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, nurnya Al-Quran bisa membuat batiniah lahiriah orang-orang yang ikut menjadi kuat, tahan batin, sehingga apapun situasi dan kondisinya, di hatinya yang ada cuma kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah itu jenengan gitu apa enggak, Bu? Kalau pas gak punya uang Alhamdulillah apa enggak? Oh, paling pas punya uang tok Alhamdulillah. Kalau enggak punya uang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semaan Al-Quran Jantiko Mantap sendiri itu meneruskan tradisi zaman dahulu, yang mana zaman dahulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW suka sekali terhadap kegiatan semaan Al-Quran. Ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad pernah memanggil salah satu sahabat beliau, santri beliau yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pernah digawi oleh Kanjeng Nabi, "Sampean baca Al-Quran dan saya mendengarkan bacaannya sampean." Setelah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sempurna membaca Al-Quran, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya cinta sekali, saya senang sekali orang lain membaca Al-Quran dan saya menjadi pendengar sami'in setia. Dan semoga kula panjenengan yang dari suku sampai sekarang khatam mendengarkan menjadi sami'in setia ini, semoga menjadi sami'in seperti halnya sami'in setia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para hadirin semua, saya menyampaikan rutinan kemarin Jumat Pahing di Pasuruan bahwa alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menemui bulan Muharram. Jadi semaan Al-Quran rutin di bulan ini alhamdulillah di dalam bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Jadi 4 yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam bulan Muharram ini terdapat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang besar, terutama di tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian dan peristiwa para nabi itu terdapat di dalam bulan Muharram. Pertama, peristiwanya Mbah Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah tepat di 10 Muharram. Waktu itu ketika Nabi Adam didhawuhi oleh Allah, sampeyan saya ciptakan dan saya beri fasilitas untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan surga di dalam surga, tapi satu yang jangan sampai sampean dekati, yaitu dekat-dekat dengan pohon buah kulti. Tapi Nabi Adam malah makan buah kulti. Kemudian oleh Allah Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Kemudian Nabi Adam sujud selama 40 tahun meminta maaf dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu selama 40 tahun, Pak. Sujud selama 40 tahun. Kemudian tepat di 10 Muharram taubatnya Nabi Adam diterima oleh Gusti Allah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika itu diutus oleh Allah dakwah kepada santri-santrinya, kepada umat-umatnya. Tapi ketika itu Nabi Yunus banyak menerima pertentangan, penolakan, sehingga Nabi Yunus ini sumpah nggak betah menghadapi umatnya yang terus menolak, terus memfitnah, menentang Nabi Yunus. Yang akhirnya Nabi Yunus ini minggat, Pak. Minggat, meninggalkan umatnya. Loh, padahal waktu itu belum ada dawuh dari Allah untuk Nabi Yunus ini meninggalkan umatnya. Nabi Yunus minggat, meninggalkan santri-santrinya, meninggalkan umatnya, menaiki perahu, meninggalkan umatnya, menaiki perahu bersama-sama dengan warga yang mau berpergian. Berangkat perahu ini, lah kok dilalahnya di tengah laut ini perahu oleng, Pak. Perahu ini oleng yang intinya harus mengurangi muatan. Akhirnya penumpang-penumpang di perahu itu rembukan, musyawarah. Ini kita mengurangi barang apa mengurangi penumpang? Terus semua sepakat untuk mengurangi penumpang. Akhirnya dipilihlah Nabi Yunus untuk keluar di perahu itu. Sehingga Nabi Yunus ini dilemparkan di tengah-tengah laut. Di tengah-tengah laut dilemparkan, terus tenggelam, dimakan oleh ikan paus. Dimakan oleh ikan paus, Nabi Yunus ini masuk di dalam perutnya ikan paus. Di dalam perutnya ikan paus inilah Nabi Yunus diuji oleh 3 kegelapan, yang mana 3 kegelapan ini tidak akan ditemui oleh orang manapun, manusia manapun sepanjang zaman. Yaitu yang pertama kegelapan malam,
kedua kegelapan di dasar lautan, yang ketiga kegelapan di dalam perutnya ikan paus. Nah ini dengan bayangkan Bu Pak, jadi sudah di tengah malam gitu, apa jenengan wong di rumah aja, apalagi ini lagi musim PLN mati gitu. Nah, PLN mati itu loh, ini sudah bingung, padahal di dalam rumah masih di daratan. Lah ini udah malam, tidak ada cahaya kecuali bulan, tapi kan bulan ini cahayanya nggak bisa masuk laut. Jadi udah di tengah malam, di dalam lautan, terus ditambah di dalamnya perutnya ikan paus. Nah itu masya Allah, ini gelapnya kayak apa? Dan ini tidak pernah ditemui oleh manusia manapun sepanjang zaman. Wong kula panjenengan ini aja kena punya utang banyak aja udah gelapnya luar biasa. Kok mau mengalami kegelapannya Nabi Yunus? Di dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus terus beristighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu terus dizikirkan selama 40 hari. Tepat di 10 Muharram, 10 Suro, ini taubatnya Nabi Yunus diterima oleh Gusti Allah. Terus peristiwa yang ketiga adalah dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Kemudian ketika api ini dihidupkan, Allah dawuh kepada api, kulna ya nuri, kulna ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim. Hei api, jangan kamu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Kemudian api ini yang awalnya panas, ini kemudian langsung dingin, meskipun api ini terus berkobar. Makanya ulama-ulama Quran mengatakan, memberi ijazah kepada kita semua, kapan kalau kita sakit panas, itu banyak-banyak membaca kulna ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim, supaya penyakit panas ini tidak membuat tubuh kita panas. Ini surat Anbiya ayat 69. Jadi ketika panjenengan sakit panas, terus anaknya sakit panas, ini jenengan doakan Pak. Jenengan doakan sambil diusap-usap kepalanya kalau anak, sambil membaca doa itu tadi, kulna ya naru kuni berdawa salaman ala Ibrahim. Kemudian para hadirin semua, di dalam bulan Muharram ini, tepatnya di 10 Muharram, ada amalan yang kula panjenengan ini ketika mengamalkan ini, rezeki kita ini melimpah barokah. Yang mana dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa orang yang meluaskan rezekinya, keluarganya, tepat di 10 Muharram, ini rezeki kita sepanjang tahun ke depan ini diberi barokah melimpah. Jadi amalan yang utama di 10 Muharram selain kita berpuasa, itu adalah meluaskan rezekinya keluarga. Jadi bapak-bapak ini Pak, besok kalau 10 Muharram ini panjenengan luaskan rezekinya keluarga. Jadi setelah acara ini, bapak-bapak nyuwun sewu, jenengan tanya ibu-ibu yang ada di rumah ini, Bu, besok 10 Muharram sampean mau minta apa? Yes, bilang aja Mas. Langsung bapaknya balas. Loh ini beneran Pak. 10 Muharram tanya ke ibunya, mau 10 Muharram itu, Bu, 10 Muharram minta apa?
saya berikan, selama ini saya nggak pernah memberikan, besok 10 Muharram tak berikan. Wes kok ibu-ibu sakmunine ya. Sakmunine mau. Jadi kan pernah apa enggak Bu ditanyain seperti itu? Oh iya, berarti soalnya medit ini. Mantu. Jadi 10 Muharram itu keutamaan selain kita berpuasa adalah meluaskan rezekinya keluarga. Keluarga itu ya termasuk orang tua, mertua, terus istri, kemudian anak-anak kita. Nah, itu panjenengan beri sesuatu yang lebih sehingga intinya membahagiakan keluarga kita. Itu siapa yang melakukan itu, dawuhnya Kanjeng Nabi, itu sepanjang tahun ke depan rezekinya diberikan melimpah barokah. Kemudian di dalamnya Muharram ini bahwa kiai-kiai Jawa itu memberi fatwa bahwa di dalam bulan Muharram ini kalau bisa kita itu jangan sampai mengadakan acara pesta-pesta kayak manten, mantu gitu Bu, Pak. Sebenarnya ini nggak ada dalilnya Bu, Pak. Sebenarnya nggak ada dalilnya, cuman ini adalah bentuk akhlaknya kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram, itu ada kejadian yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan bagi keluarganya Kanjeng Nabi, yaitu dibunuhnya cucunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Husain di peristiwa perang pertempuran Karbala. Danio nemene bahasa Indonesia ini apa Danio nemene? Alangkah parahnya kita orang Jawa, orang Probolinggo yang mengharap-harap syafaatnya Kanjeng Nabi, terus kemudian di Muharram itu ada peristiwa terbunuhnya cucunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Itu kepalanya dipenggal, dibuat sepak bola. Cucunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Alangkah parahnya kita sebagai orang Islam yang mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi, syafaatnya keluarganya Kanjeng Nabi, kita berpesta-pesta di bulan yang mana keluarganya Kanjeng Nabi bersedih. Di 10 Muharram terbunuhnya cucunya Kanjeng Nabi, di 10 Muharram itu mengalami kesedihan luar biasa. Nah ini orang Probolinggo malah mantu ngundang palapa. Nah itu kan no moment. Nah makanya ini akhlaknya kiai-kiai Jawa. Kalau bisa, kalau jenengan mantu-mantu wong bulan itu banyak macam, tapi alangkah baiknya jangan di dalam bulan Muharram. Nah itu mengapa di Jawa, di Jawa itu kalau bisa mengadakan pesta-pesta apapun, kalau bisa malah ngaji-ngaji, berdoa itu malah bagus. Kalau bisa jangan sampai mengadakan pesta-pesta, entah itu mantenan, karaokean dan lain-lain, itu jangan di dalamnya bulan Muharram. Para hadirin semua, alhamdulillah kita ini sekarang berada di majelis yang penuh barokah, yaitu majelis semaan Al-Quran, yang mana semaan Al-Quran, ketika Al-Quran ini dibaca, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu-waktu yang tepat, yang mustajabah ketika kita berdoa itu adalah ketika dibacakannya Al-Quran.
Jadi panjenengan ketika mau berdoa, kepingin doanya itu mustajabah, ini panjenengan bacalah Al-Quran. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, Pak. Jadi ketika Al-Quran ini dibaca, panjenengan deres Al-Quran, ini hati ini berdoa. Makanya monggo bagaimana panjenengan ini menghidupkan Al-Quran minimal di keluarganya panjenengan. Panjenengan cintai Al-Quran, panjenengan jadikan Al-Quran ini adalah teman yang setia. Karena apa? Karena Al-Quran ini ketika kita jadikan teman, ketika di dunia, itu teman, Al-Quran ini adalah teman yang paling setia. Di dunia ini menemani kita jadikan teman. Kemudian ketika kita meninggal, teman itu akan terus menemani kita, Al-Quran. Makanya kan doanya Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an. Ketika Al-Quran ini kita jadikan teman, terus begitu kita meninggal, Quran ini akan tetap menemani kita. Teman yang paling setia adalah Al-Quran. Loh, coba Bu, Pak, sesayang-sayangnya, secinta-cintanya istri kita, Pak, secinta-cintanya anak kita, ketika panjenengan sedo, itu mereka apa mau menemani kita tidur di dalamnya kubur? Mau apa enggak? Ada toh di sini ada orang meninggal, terus suaminya atau istrinya itu terus menemani di dalam kubur, itu ada apa enggak? Yes, enggak mungkin ada, paling-paling malah nikah lagi. Mungkin apa bener? Makanya monggo Al-Quran ini kita jadikan teman, jenengan deres, jadikan teman. Terus ketika kita meninggal, itu akan menemani kita. Bahkan ketika besok kita menemui kesulitan di akhirat, ini Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan ketika kita punya anak yang cinta Al-Quran, senang dengan Al-Quran, loh ini Masya Allah bahagianya panjenengan para rawuh. Karena apa? Orang yang ahli Quran ini bisa memberikan 70 orang masuk ke dalam surga. Orang yang ahli Quran ini bisa memberi syafaat kepada orang untuk masuk surga. Ya pasti nanti yang diberikan syafaat orang tuanya, mertuanya. Nah ini mertua Bu, Pak, ini penting. Makanya jenengan kalau cari mantu itu mantu sing bisa ngaji. Bisa ngaji, ahli Quran. Ojo mek gor ganteng sugih terus dadekne mantu lah. Lah ini karena mertua itu bisa berpeluang besar untuk diberi syafaat. Kemudian anaknya, kemudian teman-temannya, kemudian santri-santrinya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, panjenengan ini kepingin yang menolong apa yang ditolong? Menolong apa yang ditolong? Kalau kepingin mau yang menolong, berarti panjenengan harus hafal Quran. Jenengan hafal Quran juz 30 apa 30 juz? Paling juz 30 ya Anas Al-Faraq ya. Nah tapi ini syaratnya harus hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran saja, tapi juga menjaga makhraj, tajwid, hukum-hukum Quran. Tidak hanya itu saja, tapi bisa mengamalkan isinya Quran, jadi orang yang mungkin. Jadi nggak hanya hafal Quran tok, Pak. Kalau hafal Quran tok itu banyak waktu. Banyak ngapal Quran itu gampang, Pak, gampang. Banyak juga.
Tapi yang sulit ini bisa mengamalkan isinya Quran. Dan yang bisa mengamalkan isinya Quran inilah yang besok bisa memberi syafaat orang 70 masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Kalau kita tidak bisa menghafalkan Quran menjadi ahli Quran, berarti anak-anak kita jadikan orang yang ahli Quran. Kalau nggak bisa menjadikan anak-anak kita menjadi ahli Quran, berarti dekat-dekatlah orang yang ahli Quran. Loh, ini Masya Allah penting sekali para hadirin, penting sekali, karena banyak orang tua menjadi orang tua ini, banyak orang tua yang tidak bisa menjadikan anaknya itu ahli ngaji, ahli Quran. Ini banyak sekali para hadirin. Karena apa? Karena dari awal orang tuanya ini tidak punya planning, tidak punya program untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang sholih-sholihah, yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, padahal kita sebagai orang tua, Pak Bu, ini kewajiban sebagai orang tua kepada anak adalah selain kita memberikan nama-nama yang baik dan lain-lain, sampai kemudian menyunatkan anak bagi anaknya yang laki-laki, kemudian menikahkan anaknya bagi anak-anaknya yang perempuan, itu ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, yaitu terutama masalah hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pendidikan yang bisa membuat dia menjadi harapan dan sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bahkan Nabi Muhammad SAW. Loh, ini penting Pak, ini kewajiban kita sebagai orang tua loh ya. Ini kewajiban tuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau kita siap menjadi orang tua, itu salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi jangan mek gawe tok bare gak diurus. Loh, ini penting Bu Pak. Karena orang tua bisa masuk neraka, bisa berdosa kalau kita lalai terhadap mendidik anak-anak kita. Di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan wa awwal wajibin alal abba hatta alal amri bisolah ta'limuhu anna sayyidana Muhammadan bu'isa di Makkah wa wulida biha wa matali bil Madinah wa dufina biha. Kewajiban kita sebagai orang tua, dawuhnya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, kewajiban kita sebagai orang tua, terutama bapak, yaitu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pendidikan yang pertama adalah ini kewajiban bapak nih Pak, ini kan rungok nih Pak ini. Ya, apalagi yang calon-calon bapak ini. Kewajiban pendidikan yang pertama yang harus diberikan oleh bapak kepada anaknya adalah memberitahu bahwa kita ini sangat bergantung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Mekah, kemudian diutus di sana, kemudian hijrah di Madinah, lalu wafat dan dimakamkan di Madinah. Loh, dan kewajiban hatta alal amri bisolah, dan menunjukkan kewajiban menunjukkan ini semua ini harus lebih dulu daripada
perintah melakukan sholat. Jadi mengenalkan Kanjeng Nabi, mengenalkan Allah, ini harus lebih dulu daripada kewajiban memerintahkan anak untuk sholat. Yang artinya apa? Yang artinya mengenalkan anak kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah, itu harus lebih dulu daripada mengenalkan apapun. Ada anak umur 4 tahun bisa mengerti matematika, mengerti bahasa Inggris, tapi tidak paham sama sekali terhadap agama, terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Allah. Itu yang berdosa orang tuanya, terutama bapaknya. Jadi ketika anak itu kok sama sekali tidak tahu babakan agama, tidak bisa mengerti Kanjeng Nabi itu siapa, Allah itu siapa, tapi kok lebih dulu ngerti bahasa Inggris, bisa ngitung matematika dan lain-lain, itu yang berdosa orang tuanya, terutama bapak. Loh, karena apa? Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Karena pangeran itu terhadap orang-orang yang sangat paham terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, tapi tolol terhadap agama, itu pangeran itu gak seneng blas, Pak. Gak seneng blas. Jadi Allah itu gak tertarik kepada orang-orang yang ahli, seneng, paham terhadap duniawi, sifat-sifat duniawi, ya. Pinter golek duit, pinter golek bojo, pinter ngapusi wong, ya. Tapi kok gak paham Kanjeng Nabi itu bagaimana, Gusti Allah bagaimana, ngaji itu ya gak iso. Itu pangeran itu gak seneng blas. Gak senang belas, gak tertarik sama sekali. Makanya monggo supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang barokah, manfaat dunia akhirat, bisa memuliakan orang tuanya. Ini monggo bagaimana anak-anak kita ini bisa paham, senang terhadap Allah, terhadap Kanjeng Nabi, dan terhadap agama Islam. Makanya kadang itu sering saya itu dicurhati orang tua, Gus, ini gimana anak saya ini, saya suruh mondok itu Masya Allah sulitnya luar biasa. Saya pondokkan malah nggak kerasan. Nah itu kira-kira ada apa nggak di sini? Loh, itu yang saya salahkan pertama kali orang tuanya. Karena saya ingat dawuhnya panjenenganipun Gusmi itu gini. Suatu ketika itu ada orang itu, ini saya belum ngopi ya Pak, ini dapat encer, ini kopi ini, saya itu pernah, Masya Allah lali. Suatu ketika itu ada orang sowan kepada Gusmi, beliau pun Gusmi, itu curhat masalah anaknya. Kemudian dawuhnya Gusmi itu gini, pesannya gini, sholat malam dihidupkan, doa sama Allah. Anak itu gak punya tujuan, yang punya tujuan orang tuanya. Nah itu saya garis bawahi, anak itu gak punya tujuan, yang punya tujuan yaitu orang tuanya. Dan saya ibaratkan begini, panjenengan punya anak, seumpama setelah lulus SD, mau sekolah ke SMP. Loh, ketika jenengan tanya anaknya, Lendo, sampean kepengen sekolah di mana? Terus anaknya bilang SMP 1 Pak, SMP 2 Pak. Loh, dia mengatakan SMP 1, SMP 2 itu karena dasarnya temennya itu sekolahnya di sana. Ini apa bener?
Dasarnya teman sebangkunya itu mau sekolah ke sana, akhirnya kepingin ke sana. Loh, itu yang dimaksud. Anak itu belum bisa berpikir mana yang lebih baik untuk dirinya, belum bisa memilih mana yang lebih baik untuk dirinya. Loh, makanya orang tuanya lah yang harus memilih. Jadi panjenengan kalau terhadap anak jangan 100% menyerahkan keputusan kepada anak. Panjenengan yang harus memilihkan kepada anak. Karena bagaimana anak ini mau panjenengan jadikan apa itu ya orang tuanya waktu. Sehingga panjenengan kalau punya anak, itu panjenengan punya anak masih kecil, masih bayi, itu sudah harus berpikir anak saya ini harus ngaji, harus saya jadikan ini, jadikan itu. Nah, ketika anak panjenengan sebagai orang tua sudah berpikiran seperti itu, seumpama ini harus mondok, besok SD kelas 5, 6 atau SMP harus mondok, sehingga dari kecil itu sudah menanamkan nilai-nilai ngaji, nilai-nilai pondok. Jadi dari kecil itu sudah sering diajak ngaji, diajak ke pondok main-main, diajak seneng majlisan kayak gini, sehingga besok kalau waktunya mondok itu anak nggak mungkin gak kerasan, gak mungkin terus kepingin boyong, itu gak mungkin, karena dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ngaji. Tapi sekarang enggak ya Pak. Jadi zaman saya loh ya, generasi saya ini orang tua enggak kepengen anak ini besok mondok, tapi anak ini dibiarkan, dijarne, kadang nonton orkesan, kadang karaokean. Lu gak apa-apa, itu gak apa-apa hiburan, tapi ya itu tadi dasarnya itu harus dikuatkan dulu, sehingga ketika panjenengan kepingin anak ini dijadikan ini, dijadikan itu sesuai dengan angan-angan orang tuanya. Yes, mugi-mugi semoga anak-anak kita ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk bertarung di zamannya, dan kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk bertahan akan keimanannya. Semoga kula panjenengan diberi istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mengaji. Semoga kula panjenengan diberi kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, diberi umur yang panjang barokah, dan kemudian semoga kula panjenengan diberi akhir pungkasan yang baik, yaitu husnul khotimah. Sampun ngoten kemawon, sematur nuwun, semoga kita bisa bertemu dan berkumpul-kumpul lagi di majelis yang baik ini. Amin. Dan semoga kumpul-kumpul kita ini besok dikumpulkan lagi oleh Allah di Jannatul Naim. Amin. Dari zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Halim ya Hanan ya Malikul ya Mubin, wa la nadrumu syai'an ila Anta ya Mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Rabbana istaqim zikrana wa zikra ghafilin waj'alna fil adrari khiyarikal faizin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. شكرناك ربنا تبدع في نفسنا لتغفرنا الغفار ولتحسننا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين.
الصلوات أذن لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامة في تشكره آمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الإحانة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا انزل لنا ظاهرا وباطنا ما أحسنت بحضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pangeran panjenengan dan dosi kuwamiti lahir batin sarana manata saitan suci. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Monggo sareng-sareng Pangeran panjenengan dan dosi kuwamiti lahir batin sarana manata saitan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. wa ya'alimu atilana ilman mu'amalan wa lira'iyatina ilma yudkhilul jinana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Al-Quran kalamullah kalamullah hanan wa adkhilna bi dhalika faradisal jinan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Bijudika ya Jawad ya Wahid ya Samad ij'alna minal faizina fawzan fil abad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Ya Sami'u ya Basir ya Wajid ya Ahad sa'alaka ni'matan la tuhsa antal ma'ad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Bijudika ya Jawad ya Wahid ya Samad ij'alna minal faizina fawzan fil abad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Wa anta sahibun fayakun idza aradta syai'an wujudahu anta muridul murad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim
الحليم وأنت نعم المعين يا غني يا حميد ويا رزاق قد رجعنا سلامتنا في الدارين فقد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين باسمك العظيم حاشر جميع ما قصدناه من ذكرك والتشكر في الأوقات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآل الدم والحمد للأحد آمين يا الله يا رحمن يا